Halo semuanya, kembali lagi nih pada kami dengan video materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aliman Pasaribu, Marta Roto Purba, Restina Purba, dan saya sendiri, Fania Regina Putri. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian kelompok kerja dalam organisasi. Kelompok kerja adalah sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain sekaligus mempersepsikan diri sendiri sebagai bagian dari kelompok yang datang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kelompok kerja adalah sekumpulan orang terdiri atas 2 anggota atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai kepentingan sama, saling bekerja sama, saling berhubungan, memiliki rasa ikut bertanggung jawab, dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu pembagian kelompok kerja. Secara teoritis maupun praktik, kelompok kerja dapat dibagi 2, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Yang pertama yaitu kelompok kerja formal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja formal dapat berupa kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Ada beberapa kelompok kerja, yaitu yang pertama, kelompok kerja langsung. Kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Yang kedua, kepanitiaan. Kepanitiaan adalah kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau dari bagian lain dari organisasi. Yang ketiga, kelompok kerja temporal atau khusus. Kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan-kepentingan khusus dan bersifat sementara. Yang kedua yaitu kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi. Namun, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja orang-orang dalam organisasi. Contohnya adalah kelompok olahraga yang beranggotakan para pegawai termasuk juga para manajer, kelompok hobi, dan lain-lain. Kelompok informal ini biasanya terbentuk dan dibentuk untuk memelihara budaya organisasi tertentu yang akan mendukung terpeliharanya kekompakan, persatuan, kinerja dari kelompok kerja formal. Ada 4 tujuan mengapa kelompok kerja informal ini dibentuk. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga, untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Yang keempat, untuk membantu manajer dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin dalam kondisi formal tidak dapat diselesaikan. Kadangkala seorang lebih dapat berkomunikasi ketika tengah bermain tenis meja bersama misalnya. Selanjutnya, jenis-jenis konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Di antaranya yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama. Yang kedua, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Yang ketiga, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. Yang keempat, konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. Yang kelima yaitu konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda. Adapun sumber-sumber konflik dalam kelompok kerja, yang pertama faktor komunikasi, yang kedua faktor struktur tugas maupun informasi, yang ketiga faktor yang bersifat personal, dan yang keempat faktor lingkungan. Untuk mengatasi konflik-konflik dalam kelompok tersebut, harus ada norma dalam suatu kelompok, di mana norma dalam kelompok kerja adalah sesuatu yang diterima atau disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Materi selanjutnya yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Dengan demikian, komunikasi yang paling sederhana harus mengandung 3 unsur, yaitu ada pengirim, ada objek yang dikirimkan, serta ada penerima. Jika salah satu unsur tidak ada, maka belum dapat dikatakan komunikasi. Peran komunikasi demikian penting dalam interaksi orang atau organisasi dengan orang atau organisasi lain. Masalah yang muncul adalah bagaimana membuat komunikasi menjadi efektif.
Adapun manfaat komunikasi dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi mampu meningkatkan efektivitas. Yang kedua, komunikasi mampu memposisikan individu secara tepat. Yang ketiga, komunikasi akan mendorong keterlibatan individu dalam organisasi sekaligus meningkatkan motivasi untuk menghasilkan kinerja yang baik serta meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Yang keempat, komunikasi mampu menciptakan hubungan dan pemahaman yang lebih baik di antara berbagai pihak internal dan eksternal organisasi. Yang kelima, komunikasi turut membantu individu untuk memahami perlunya perubahan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan dan tertulis. Berdasarkan bentuk pesan yang disampaikan, komunikasi dapat dibedakan ke dalam komunikasi lisan dan tertulis. Pemilihan bentuk komunikasi tersebut, yakni di antara lisan ataupun tertulis, akan dipengaruhi oleh faktor biaya, waktu, kecepatan, keterampilan komunikasi individu terkait, preferensi pribadi, dan fasilitas komunikasi yang tersedia. Setiap bentuk komunikasi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Komunikasi tertulis misalnya dinilai unggul karena pesan yang dikomunikasikannya dapat disimpan, sedangkan komunikasi lisan dinilai relatif lebih lemah karena penyampaiannya memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal ialah komunikasi melalui kata-kata secara lisan ataupun tertulis. Adapun komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang diperlakukan dengan menggunakan bahasa tubuh tertentu. Komunikasi nonverbal biasanya dipergunakan ketika dihadapkan pada masalah waktu ataupun situasi tertentu. Misalnya, isyarat berupa gerakan tubuh dapat dipergunakan dalam berkomunikasi jika kedua pihak yang terlibat sama-sama dihadapkan pada kesibukan tertentu. Hambatan utama dari komunikasi verbal ialah ambiguitas kata, yakni banyaknya makna yang dapat ditafsirkan dari suatu kata. Dalam hal ini, suatu kata mungkin bermakna buruk jika dipergunakan pada suatu konteks, tetapi bermakna baik jika dipergunakan pada konteks lain yang berbeda. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dalam organisasi. Komunikasi yang efektif dapat terwujud jika memenuhi berbagai persyaratan berikut. Yang pertama, komunikasi harus manusiawi, yakni senantiasa memperhatikan berbagai sifat manusia. Yang kedua, komunikasi harus diupayakan untuk dilakukan secara harmonis. Yang ketiga, komunikasi perlu disesuaikan dengan berbagai kebiasaan yang berlaku. Yang keempat, komunikasi dilakukan melalui berbagai jalur kelembagaan dalam organisasi. Yang kelima, komunikasi perlu disesuaikan dengan iklim ataupun kondisi saat dilangsungkan. Yang keenam, demi melancarkan proses komunikasi, perlu digunakan berbagai teknologi modern yang relevan. Yang ketujuh, komunikasi dengan turut menggunakan berbagai simbol ataupun isyarat yang sudah dipahami secara luas. Yang kedelapan, komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi penerimanya. Misalnya, pada penerima yang buta huruf. 9. Pesan yang akan dikomunikasikan perlu dirumuskan secara jelas dan padat. Dari apa yang diuraikan tersebut, komunikasi efektif merupakan hasil dari pemahaman bersama antara pengirim dan penerima. Seorang manajer harus menjadi seorang komunikator andal dalam menjalankan berbagai fungsinya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian. Baiklah, kita masuk kepada studi kasus. Contohnya dalam sebuah organisasi yang terjadi di sebuah perguruan tinggi. Dari kasus tersebut, diketahui bahwa para mahasiswa demonstrasi karena kurangnya fasilitas kampus yang disediakan. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara bawahan dan atasan dalam suatu unit kerja dan belum maksimal sebagaimana mestinya. Komunikasi yang baik menimbulkan visi dan misi dalam perguruan tinggi tersebut tidak tercapai. Atasan tidak menunjukkan hubungan yang baik dengan bawahannya, sehingga menyebabkan kinerja organisasi berjalan apa adanya. Dan komunikasi yang digunakan juga terpaku hanya pada penggunaan media WhatsApp yang membuat kadang salah menafsirkan pesan. Solusi yang dapat kami berikan untuk permasalahan ini adalah pimpinan dan bawahan dalam kampus ini melakukan komunikasi dengan bawahan, saling memahami dan saling perhatian supaya dapat mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Dan menciptakan ruang-ruang komunikasi yang bagus, seperti tidak hanya terpaku dalam satu media saja, seperti hanya lewat WhatsApp. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. And see you next video. Bye!